Junjungan mulia, sudilah kiranya menerima persembahan ini yang dihaturkan untuk welas asihmu yang dipancarkan kepada kami. Dengan dupa ini yang harum semerbak terdiri dari perpaduan wangi-wangian khusus, aku bersujud di hadapan Bagawa, mewujudkan sembah bakti yang patut dihormati. Tuhan, segar coraknya, sedap. Persembahan buah. Duhai Bante junjungan mulia, sudilah kiranya menerima persembahan buah ini, persembahan bakti yang dihaturkan dengan segala kerendahan, berdasarkan welas asihmu yang dipancarkan
Terima kasih kami ucapkan kepada muda-mudi Kebun Persahabatan dan Sekolah Dharma Widya yang telah melangsungkan prosesi puja. Romo Ramani, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, kita akan mengawali setelah ini adalah penyulutan lilin pancawarna yang akan dilakukan oleh Biku Sangga. Mohon kiranya kepada Biku Sangga dengan segala rasa hormat kami persilakan. Ucapkan terima kasih kepada Biku Sangga yang telah melakukan penyulutan lilin pancawarna dan juga Bapak Ibu dan segenap hadirin sekalian, mari bersama-sama kita bersikap anjali. Kita akan memanjatkan nama Karagata secara terpimpin. Bapak Ibu yang duduk di kursi, mohon kiranya dapat sejenak bangkit berdiri. Samang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Sawakato bhagavata dhammo. Sanghang namami. Yamam omayam seranaka. Manama sataya saca ayam todamam roci. Permohonan tiga perlindungan dan sila pada Yang Mulia Biku Sangga. Damayang Pancasila Radanang Terumasi Orgasa Bante
Tisaranena sati pancasila dhammang yang cami anugerah kadang sila detame bande dutiyambi odasa ahang bande tisaranena sating pancasila dhammang yacami anugerahang katwa sila detame bande tatiyampi okasa aham bande tisaranena sating pancasila dhammang yacami anugerahang katwa sila detame bande. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang sarana gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Yampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sang saranang gacchami. Tatiyampi buddha saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana kamanang nititang Amma bande panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapada samadhyami. Adinadana viramani
สิกขาปะดังสมาธิยามิ อาทินนาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมานาทานาอุจจาระมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ สุรเมรยมาจังปามาจาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มานิจักสิกขาปะตานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะคาสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย อามาบังเตสาธุสาธุสาธุ Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan melakukan permohonan pembacaan mari kepada Bhikkhu Sangha. Mari kita kembali mempersiapkan diri kita masing-masing dengan sepenuh hati. Kita bacakan Aradhana Parita. Damayang Parita Aradhanang Garumasi Wipati Bahaya Sabha Sampati Siddhya Sabha Dukkha Winasaya Paritang Pruthamangala Wipati Bahaya Sabha Sampati Siddhya Sabha Bhaya Winasaya Paritang Pruthamangala Wipati Bahaya Sabha Sampati Siddhya Sabha Roga Winasaya. Untuk melenyapkan semua duka, sudilah membacakan parita perlindungan untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rezeki, untuk melenyapkan semua penyakit. Sudilah membacakan parita perlindungan. Satthamang muniraja sahasanto
สะขมุขดังสักเกกาเมทารุเปกิริสิกรตเตจันตลิเควิมาเนติเปรัตเทจักาเมทารุอนากาเตเกหาวัตถุมิเคเตธัมมาจายันโตเดวะชลทลาวิสเมยะขะกันตาปนากา อาคาติสุปะนะอาสานังภะคะวะโตอะสัมมาสัมพุทธัสสะนะตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะตัสสะภะคะวะโตอะสัมมาสัมพุทธัสสะกัจฉามิมานะจามิสังฆังวรคัจฉามิพุทธังคัจฉามิเตนะนะนะตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณังอัญญาพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะนาทิเมสรณังอัญญาธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะนาทิเมสรณังอัญญาสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะนาจะบาลานังวันเดตานันจะเสวนาปุชฌะปุชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังปฏิรูปกตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิจาเอตัมมังกรมุตตมังบาหุสัจจันจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตโสภาสิตาจยวาจาเอตัมมังกรมุตตมังมาตาปิโตอุปัฏฐานะปุตตะดาราสสังฆโหอานาโกลาจักกัมมันตาเอตัมมังกรมุตตมังดานันจะดัมมะจริยาจายาตกานันจะสังฆโหอานาวัจจานิกัมมานิเอตัมมังกรมุตตมังอาระเตวระเตภาปะมัจจปานาจะสัญญโมอาภามาโดจะธัมเมโสเอตัมมังกรมุตตมังกามังยังจะนัสนาคาเล็กนาธรรมจักกัจจาเยตัมมังกรมุตตมังตาโมจันธรรมจริยัญจอริยสัจจานัสนาเนปานาสัจจิกิริยาจาเอตัมมังกรมุตตมังโอจัสสะโนกกัมปิจิตตัญญาสนุกัมปติอาเอตัมมังกรมุตตมังเอตาริส
จเทริยัญจาสัมปะนังอเวรังอสัมปทังเตทันจารังนิสินโนวาสยานุวายาวทัสสวิกัตตมิโตเอตังสัตถิงอติทยาพระมะเมตังวิหารังอิตามะโหเตทิจานุปัฏฐัมมาศิลาวาดัสเนนะสัมปันโนกาเมสวินัยเกนะนาหิจาโตกะปัสสยปุณเรเตมาโนปมาโนธัมโมปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสภานิหิเวจิกาสัตตปันกุณานาภิสระโมโมสิกากาตาเมระคากตาเมปะอามิทินาจิตตวาตุเตกันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกมปิโยจิตตสัมปราติงขอรัมปนาตวกรรมกรรมนาทยาขังขันเตสุดันตวิตินาจิตตวามุนินโนตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริกาจวรังอธิมาตาพุทธกาวากิจังกมสนิวสุรารุนันตังเมตัมปุเสขเวทินาจิตวามุนินโนทันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิโวกิตถาคมติโยตันสุตารุนันตกาวันเตโยชนะปัฏฐานมุลิมาลาวันตังเยเตปิสังกตมันโนจิตวาจะสาภวตุเตชยมังคลานิกาภวนังมานานาวุรังอิวะกัปปินิยาจินจายตุกวจนังจันกามปิธรรมญาณานุริยติวิธิจิตมุนิตานตานในวิจาสมุปปาเจยามังคลาทิหิเปปาทะเจยามังคลาทิหิตวังนานิสัพพะธรรมติกังวลยาสัพพะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมมังคลังราคะตุสัมปะเทวตาสั
Marilah kita mendengarkan semua di sana akan disampaikan oleh Yang Mulia Kuhang saya Suwano Mahatera. Untuk itu mari kita siap-siap untuk melakukan permohonan sama di sana. Andamayang dama di sana radana harum masih Pipati Sahampati Kadayari Diwaramaya Cata Santi Dasata Paraja Gajatika Sing Terima Jaga Tanpati penguasa dunia ini merangkap kedua tangannya, anjali dan memohon ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit ilmu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang pada mereka. Tassa Bhagavata Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Asirvana Acarana Pambutana Casirvana Muca Capuncinayana Etamang Pramuttamanta Masa Dhamma Priyada Saksi Kejang Rombongan Solo Tapu pada zaman sampai yang saya muliakan besok hadir saudara Romo Pandita upasaka saudara-saudara yang berbahagia. Selamat siang, Namo Buddhaya. Baik, saudara-saudara yang daya tubuh tersebut berpikir bahwa dari awal bulan akhir bulan mungkin umat sudah mempesankan untuk ikut acara Suci Waisak atau juga cinta. Nah, mungkin berapa umat yang bisa hadir. Nah, pikiran begitu. Tetapi umat bilang, nanti biasanya 70 orang inap. Kok Waisak tahun ini kok daftarnya 255. Saya udah was-was. Karena yang inap itu jadi ada si tanda buat esoknya akan terjadi hujan manusia. Hujan manusia adalah keluarga besar mau datang. Kalau nanti lihat nasib mungkin pas, lebih sibuk sama potong rumput di lapangan sepak bola. Benar juga. Tiba-tiba bus masuk 11. Yang kecil lagi nanti lapangan sepak bola duluan. Setuju gede banget. Penuh duluan. Ya. Saya terima dengan baik dan juga rasa berbahagia. Ada laporan di mana-mana penuh. Pantai pikir, siapa yang bilang umat Buddha miskin? Saya sudah mulai nggak percaya. Betul nggak? Belum ada yang tudung ke sini loh. Belum ada jalan kaki. Semua pergi mobil. Itu kan.
Tidak yang jalan kaki dari Tangerang ke sini. Nggak ada. Jakarta ada yang jalan kaki ke Bud. Nggak ada juga. Sudah cek semua. Nggak ada. Semua cek itu semua 4 ban semua. Sampai 6 ban. Belum ada yang 10 ban doang yang ke Waisak tahun. Tetapi untung sekali itu adalah kita punya payung hijau. Tahu nggak payung hijau? Pohon. Tahu kan kita duduk di bawah pohon. Ini di Waisak tidak? Gak mirip duduk di bawah pohon sampai meditasi kita makan bakso. Kalau kesamaan beda jauh banget. Nah, sampai duduk semati. Kalau kita duduk makan bakso beda. Hasilnya beda juga. Tetapi setidaknya umat Buddha kan tahu kan bahwa pohon itu sangat berarti buat jalan Buddha juga, khususnya pohon bo itu sangat sekali, betul kan? Nah, itulah magnet kebun persahabatan. Upacara besar begini kalau pakai kedua biaya seperti tidak ada pohon, pasang tenda, dan tenda. Waduh, mungkin kapok saya sampai. Karena nggak tahan panasnya. Akan tahan nggak 1.000 orang duduk di bawah tenda yang pendek-pendek panas sekali itu. Tahan nggak? Tidak. Umat nggak tahan, apalagi pantai. Nah, nanti juga mungkin nggak tahan karena umat 1.000 di bawah tenda. Ini tenda hidup di bawah pohon. Ternyata semua petah kali ini. Nah, belum ada satupun pamit mau pulang duluan. Nah, kenapa? Karena saya bilang, nggak mungkin ibu-ibu mau pulang duluan. Nggak mungkin. Sudah mau pulang, pas dia ngantuk, dia nggak berani nyatir. Pagi nanti juga masih penuh terakhir yang berutin. Terima kasih sebelumnya. Jangan buru pulang lah, kapan bisa ke kebun lagi, betul nggak? Nah, pantai ini bangun semua, tanam semua, itu juga untuk umat. Kalau umat nggak pakai, yang pakai siapa? Nah, tetapi kita pakai sesuai dengan ajaran Suci Waisak itu adalah untuk meratih diri. Kalau ajaran Sang Buddha itu utamakan kita lahir diri sendiri. Kalau sudah lahir sendiri berarti untuk meratih diri di dunia ini. Maka ajaran Sang Buddha itu ada juga. Nah, umat bilang enak para bhante. Kenapa? Makan tidur. Loh, ya sih makan tidur. Seperti ayam. Mau seperti bhante juga nggak ada iri, betul nggak? Kapan menjadi biku? Nah, yang mau juga, walaupun makan tidur. Salah. Biasa tidur dulu baru makan. Coba, dapur bhante. Bayangkan kan. Ibu masak mie ya, sampai tukang picit tangan baru hidup. Masak mie doang. Sampai ini masak mie. Kuali 1,5 meter. Rak sudah gede, mesti tetap kecil. Bayangan kan. Kalau hari ini, kalau Pak ingat, merati diri keluar, makan apa kita ini? Mie paling. Betul kan? Tadi hari ini, ya mudah-mudahan maaf, sekali mungkin tidak sepenuh kenyang keinginan, tetapi makan uduk hidup. Hidup bukan uduk makan, boleh. Nah, saya juga kasihan juga dapur. Karena sampai jam 1 jam 2 masih di pasar. Demi Waisak. Tanya, aduh dengar itu semangat sekali. Jam 12, jam 1 janji apa tuh enggak? Janji ke pasar. Ya kan? Uduk beli apa? Uduk bahan-bahan, uduk Waisak. Bayangan sudah ke pasar, balik lagi jam 3. Masak lagi jam 3. Sampai detik ini belum berhenti. Saya sampai booking orang Thailand. Kali ini cuti di restoran beliau. Demi Waisak juga, aduh semangatnya. Ini adalah semangat karena gotong royong.
ini. Tahu kan? Bukan tidur makan setelah tidur makan lalu pergi, bukan. Setelah melatih diri, izinkan sapu-sapu untuk pergi monolog. Ya masih ada di mata mereka. Kami tujuannya ke sana. Bante bangun kebun ini dari yang mulia Bante Wongsin, guru kami, orang tua kami, untuk umat. Untuk umat. Kalau umat berkata datang pada hari ini, bergembira kepada niat kami, Biku Sangka khususnya yang mulia Bante Wongsin. Sekarang beliau terima kasih juga satulah beliau tahun ini beliau sudah menaikkan pangkat baru dari kerajaan. Nanti tanggal berapa itu beliau akan diterima pangkat baru di istana, langsung itu diberikan oleh kerajaan. Itu hasil untuk memberikan dhamma Indonesia. Satu dong. Ya, para biku berjuang untuk satu umat duduk ngomong sama Bante, mata saya nggak kelihatan, agak susah merem apa mulem atau melem apa itu nggak begitu jelas itu. Nah, datang duduk begini belum tentu lihat Bante katanya, kan juga pengen mau lihat Bante, saya nggak bisa lihat matanya agak blur, kan belum ya blur. Nah, intinya sisa lemawat. Kalau kita terang-terang bercuma ngantuk sama aja nggak jelas. Mana Bante Gam saya? Mana Bante Gam saya? Nah, inilah kehemat. Hebat sekali bahwa beliau datang sama suami sama anak. Mau datang. Dengar suara alami Bante, tetapi ibu lihat nggak jelas. Mata ibu sudah agak tidak jelas. Itu pun datang. Untung nggak kita mata jelas tadi. Bisa lihat secara langsung. Bisa mendengar dhamma oleh kuping ini sendiri. Dan meratih diri. Supaya balik lagi ke rumah. Menolonglah keluarga masing-masing. Mungkin mereka tidak hadir, tetapi kita bawa apa di sini. Mungkin suasananya mudah-mudahan ke depan. Banyak sekali Bante pinggir umat itu sayang alam. Seperti Bante, sayang tanah, sayang air, sayang api, sayang angin. Bante jadi ilit hemat kehidupan. Menjadi umat datang sekian banyak, inilah Sang Buddha terima sangka di Taman Lumbini, Taman Tupai, Taman banyak sekali disebutkan taman alama itu alami. Oleh karena itu dhamma itu cocok. Satu keyakinan kepada Sang Buddha. Kita maju terus. Tadi pindah patah juga panjang sekali. Pindah patah. Semua rezeki ribuan rezeki gitu. Berapa macam yang terima dari pagi. Umat bawa dari rumah, umat bawa dari mana-mana ada obat-obatan.
Berarti itulah disebutkan keyakinan bersama. Pantai juga keyakinan kepada Buddha. Maka pantai membutuhkan berjubah karena keyakinan kepada Buddha Dhamma. Umat juga keyakinan kepada Buddha Dhamma. Bawa makanan, bawa segala macam untuk gabung, nyambung, bersatuan. Supaya umat berdana kepada Bhikkhu Sangha. Sangha juga usaha cari dana yang lebih terbaik lagi untuk umat. Itu adalah Dhamma Dana. Dhamma Dana itu sangat penting untuk pantai. Karena kita butuh teman kebijaksanaan. Kita butuh. Indonesia kita ini salah satu yang kita harus berjuang itu adalah orang yang suka melatih diri. Itu yang penting. Orang yang suka melatih diri sudah mulai banyak. Nah, ini masa depan. Masa sekarang tidak kalah. Maka Trisuci Waisak itu tujuan adalah dua tujuan. Satu, diri sendiri juga tercapai. Kedua juga untuk semua makhluk. Jangan lupa, setelah Sang Buddha tercapai jadi Buddha, untuk menolong semua makhluk. Kalau kita ada sukses paling menolong itu saudara makhluk. Betul nggak? Yang bukan saudara jangan dihitung, bukan saudara kita. Betul kan? Coba kalau kampung ini sukses, nah, omong beda. Orang itu bukan kampung kita, sudah kotak-kotak. Kalau Sang Buddha, kampung Sabhe Sata, Kawantu, Sukitata, semoga semua makhluk. Indah tidak? Indah sekali. Ini kita jangan kasih orang kata-kata begini. Sabhe Sata, Kawantu, Sukitata. Lalu selalu memaaf. Kalau semua umat mencintai oleh semua makhluk begini, tidak ada musuh. Sebagai musuh kita ada kecelakaan sendiri. Percaya kepada lebih murni lah. Lebih murni. Orang yang pikiran jelek sama kita, nanti dia sendiri lah. Dengan akibatnya. Coba benar. Kita kemanapun, dimanapun kita berada. Jaga baik-baik sila samadipannya. Nanti musuh-musuh kita akan lenyap sendiri. Kita sampai marah balik. Musuh sendiri melenyapkan. Kalau kita, Bante pernah tanya polisi hutan yang menjagakan kehutanan. Di situ senjata lengkap. Ternyata Bante makan di situ. Saya tanya, Pak, di sini enaknya? Kenapa Bante? Oh, babi hutan juga ada, rusak juga ada. Oh, pilih aja makanan banyak sekali kamu makan daging. Senyum. Lihat aja hasilnya nanti kenapa? Kami makan sarden. Makan sarden. Oh, tidak makan makhluk-makhluk. Nggak berarti. Karena aturan kami itu kalau kita ada musuh, kita belum tentu bisa pulang ke rumah. Kenapa? Kita nggak tahu yang mana makhluk, yang mana dewa, yang mana asli atau palsu. Oh gitu ya. Aturan gimana? Aturan tidak boleh makan makhluk-makhluk. Walaupun kesempatannya gampang mudah. Karena mereka cara pakai helikopter. Kita makanan sarden, ada sarden. Kalau kita kan ada misa dapur gitulah. Masak-masak di hasil di kota. Nah, bukan makanan yang mereka itu gampang mudah diambil oleh tidak. Mereka juga takut ada musuh. Kalau musuh-musuh di hutan mereka juga takut usia pendek. Ini kayak dirasakan seperti mereka mencalakan sila dengan betul nggak? Kalau mereka musuh sama makhluk mungkin suka ini tembak ini makan suka ini tembak ini. Berapa musuh tugas bisa 2 tahun bisa 5 tahun. Kehutanan itu kan banyak juga makanan hewan-hewan yang ya tahu saya di lingkungan begitu banyak sekali yang bisa disedapkan. Ternyata mereka dalam hati ketakutan. Kenapa? Mereka tidak mau usia pendek. Mereka tidak mau kecelakaan di dalam hutan. Mereka mau pulang ke rumah yang baik dan selamat untuk istri dan anak. Walaupun kita kumpul helikopter, pang biaya berapa demi angka sarden sama mie doang. Oh, ini kayak menarik juga. Patoknya adalah mereka takut mereka usia pendek karena dikikit binatang apakah macan atau beruang atau apa makhluk yang kesurupan yang wujudnya bukan kita yang kata. Itu yang mereka takut. Akhirnya semua itu pulang dengan selamat, tugas dengan sempurna, pulang dengan tidak ada melukai oleh gigit atau oleh apa makhluk di hutan itu. Nah, balikkan kepada kita.
Boleh nggak makhluk kita yang ada di kota, makhluk kita ini, ada nggak berniat begitu? Tidak ada musuh-musuh di kota. Supaya kita pulang ke pulau, ke haramannya masing-masing. Kita suka tanya asa apa. Ada asa dari Kalimantan, ada asa dari Sulawesi. Pulang ke kampung halaman dengan salam. Walaupun kita butuh cari nafkah, cari uang kok. Lebih baik cari uang juga. Menjaga jalan Buddha itu dengan benar. Dengan sati kesadaran. Seperti Bante di sini, Bante juga sungguh-sungguh maaf sekali. Bante di sini Bante gue dulu tau nggak? Dulu kebun Bante ini tau nggak? Di situ kalau nggak salah. Sanja. Segini Bante dapat satu karung isinya ada sanjanya. Anak saya hilang nggak sih? Nggak hilang kan? Kalau hilang saya nggak ada. Cuma satu ekor. Sudah selama 10 tahun lebih dapat sanja di sini. Karena kalau kita nggak menjalankan sila dengan baik, betul nggak? Anehnya. Di sini banyak sekali awal, jangan takut. Awalnya adalah banyak semak-semak, banyak sekali binatang yang akan dicicip kita, akan diapain kita juga bisa daripada. Sampai kejahatan makhluk apapun. Juga kita ini ancaman antara fisik dan juga dosa moha mungkin binatang bentuk kejahatan apapun. Ternyata kita usahakan. Ini bukan kita menghina atau keberanian. Maaf sekali selama dari tahun 2005 yang cakap kebun di kebun bukan nyaman tante sampai sekarang belum ada satu pun dicicip ulang. Belum ada satu pun diapain binatang di dalam kebun itu. Itu yang Bante merasa itu apakah ini dhamma jaga kita jangan kenapa-kenapa. Dari kaki sampai ujung itu kita tidur dengan lengan. Tidak ada malah bahaya. Sampai sekarang kebun sampai bersih, sampai rasa senang dan berbahagia. Ini adalah dhamma yang kita praktek dalam kebun, dalam hutan. Baik di laut, baik di darat. Tidak apa-apa. Jangan lupa yang kita tidak kelihatan dhamma itu sangat sakti. Sakti itu artinya menjaga di lawat kita. Seperti Dongko Somdet. Rumput tuat. Dalam bahasa Tibet, rumput tuat. Rumput tuat ini beliau ada kecelakaan tentang apa? Musibah. Musibah di mana? Musibah di laut. Tahu nggak laut? Tahu kan? Apa? Naik. Kalau Laos, Laos, laut mirip sedikit dong. Kalau Laos itu apa? Laos itu negara. Kalau laut itu air. Betul nggak? Kalau laut makanan itu apa sih? Lawak ya. Ada 3 yang berarti bikin sepusing itu. 1 laut, ketung hafan, laut, laut itu air. Kedua Laos itu apa? Negara. 1 makanan itu lauk bikin demam. Pusing. Milip juga terlalu milip. Saya lupa tuan. Beliau kesusahan air karena naik kapal semua. Karena kapal itu berhenti di tengah laut. Siapa yang tahu? Leher kita ini laporan haus. Tahu lagi. Haus ada dia nggak tahu apalah. Akhirnya beliau bertekad selama berbuat baik. Semoga kami atau Tuhan Tuhan bertekad dong, semoga paramita kehidupan yang lampau merati diri dengan cinta kasih sayang kita melalir kepada kita saat susah. Tidak mungkin teriak tolong di laut lalu ada di sini nggak mungkin. Cuma ikan sama air beda alam. Dia di atas juga langit sama matahari. Itu juga air doang.
sama angin, nggak ada manusia. Beliau tahu bertekad mati itu menolong orang. Setelah bertekad, beliau bawa kaki turun ke air. Setelah turun ke air, beliau sampaikan kepada orang di laut, di kapal itu, tolong ambil air di sekitar kaki beliau, injak itu. Jadi ambil, tolong icip. Dikit-dikit, semua bilang, mati, ada apa? Kok nggak asin? Nggak asin. Ya udah, ambil lagi, bagi, ambil lagi. Ternyata air yang belum bertekad di sekitar kaki beliau itu bisa minum. Bisa minum. Itulah batin orang. Kalau sudah meratih diri bisa jadi bentuk air asin menjadi air tawar. Betul kan? Sampai sekarang coba tanya riwayat beliau waktu masih hidup. Itulah yang orang pergi sama beliau cerita sampai sekarang. Kenapa Pak Talo di sini? Supaya di sini air selalu ada. Para mitaku datang juga takwid kita. Kenapa Pak Talo? Karena itu di situ karena beliau bijak. Beliau bijak. Bijaksanaan sekali. Maka kita cari orang yang lebih tinggi daripada kita. Kalau kita ada masalah, jangan cari yang lebih rendah tempat kecamatan. Betul kan? Kita cari yang lebih atas, itu namanya yang pintarnya. Ini wajah beliau, ibunya orang biasa. Ibu beliau orang biasa. Lalu ada pangeran datang jauh-jauh dari, jadi lelah, kecapean, capek banget. Pengen mau minum. Setelah itu pangeran itu masuk ke gubuk seperti gazebo di sawah itu. Tetapi kan pengen mau lewat juga, aduh kalau sudah puncak, sudah haus banget. Ada mampir di warung, lalu minta air minum. Pada ibu waktu itu, gadis ya, bahasa perempuan yang masih muda ya, gadis ya. Setelah itu minta minum. Setelah minta minum, yang diberikan adalah air campur sama melati seperti ini. Gini, paham nggak? Ini air campur sama melati. Betul kan? Penuh melati, tebal banget. Air setengahnya di mangkok. Saya tidur ingin itu air di kereta setelah minum bukan bisa buka. Buka lewat sadotnya air atau melati yang turun ke leher. Nah, berarti bahaya. Oh enggak lah. Lalu seperti isap di leher, seger. Sudah seger itu kecapean atau enggak? Hidungnya panjang enggak? Akhirnya melati ini yang di mangkok itu ke hidung. Naik ke leher itu sekali. Nah, lalu minum pelan-pelan sampai selesai. Setelah itu hati bertanya kepada gadis itu bahwa bermaksud apa sih? Saya minum air, kenapa kasih melati? Bermaksud baik atau tidak? Yang mulia katanya, saya tidak bermaksud tidak baik. Cuma mau diomongkan nggak bisa berani ucap. Lebih baik saya berbuat baik secara mungkin yang mulia akan bertanya sama kena juga. Saya berniat yang mulia haus sekali. Saya air itu di mana ada. Saya tambah sedikit hati-hati, tambah seti, waspada. Barangkali jangan sampai serak, jangan sampai minum ada masalah. Maka saya hati. Supaya yang itu wangi berarti juga. Mau juga dihilangkan. Jadi dua bermaksud. Supaya yang mulia selamat dan minum dengan menikmat. Oh itu maksud. Iya. Tahu nggak? Bijaksanaan satu hal tersebut. Pangeran itu sudah bukan cuma melihat air ini dengan apakah bersedia. Saya senang sekali. Saya mau cari seseorang menjadi turunan dari saya supaya anak saya jadi orang bijak seperti Anda. Tahu nggak? Air
satu mangkok sama Meranti, satu jodohnya pangeran. Dari situlah akhirnya kasih pingkang tanda kerajaan, kasih kepada ibunya sebagai istri. Setelah itu dilanjut tugas. Setelah beranak namanya. Dari situlah. Jadi kerajaan yang akan datang itu mendapatkan penasehat dari beliau. Dari beliau. Maka itu liwayat orang, nasib orang. Dhamma prakteknya luar biasa. Itu nggak? Beliau itu kaki turun di laut tawar, bisa minum. Beliau dapat ibunya bijak. Ada anak jadi bijak. Bisa cakap sama dan negara. Itu kan? Apalagi dengan satu lagi namanya Kacauta. Memimpin Thailand. Seperti kerajaan. Beliau ucapan kepada masyarakat bahwa saya namanya Kacauta. Susah payah berkumpulkan agama kebangsaan. Saya berniat untuk berdana bangsa. Ingat, bukan weloti milo. Saya berniat untuk berdana negara bangsa Thailand. Ini untuk sasana. Nama samana utama. Buddha sekarang. Buddha sekarang itu kerajaan Thailand namanya Pacata itu sudah dihibah, sudah disumbangkan kepada Buddha. Bahwa Buddha tolonglah. Nah kan, setelah saya didatangkan Thailand kepada Buddha foto. Setelah itu masyarakat. Tolong masyarakat Bapak Ibu umpamanya. Tolong merhati diri samana pramana. Samana pramana. Samana pramana beliau akan sepenuhnya siapa yang ada di tanah air ini yang menjalankan semangat orang yang melaksanakan sila dengan baik. Seperti para bhikkhu sangkala, seperti sila inilah. Itulah beliau akan donasi, akan dukung kehidupan sehari-hari. Dan itu Bapak Ibu. Salah satu di Thailand terkenal. Kenapa? Anak-anak ibu yang masa kecil di Thailand selalu ajak jadi semandala atau bhikkhu. Karena tanah air di Thailand pada waktu itu seolah sudah dihibah, sudah didanakan kepada sang Buddha Gautama. Dari situlah bercoba Bilibili yang memimpin baik, yang ikut juga akan baik. Dari situlah jadi disebutkan pengen mau jadi bhikkhu dari kecil, pengen mau jadi samanera dari kecil. Karena tanah air yang lebih baik itu memimpin. Tanah bangsa memimpin. Agama juga memimpin. Agar dua-dua itu memimpin. Jadi maju dengan oleh karena itu di Thailand itu hampir 95% itu Buddhis. Buddhis itu salah satu Buddhis dari tanah air, Buddhis dan manusia. Tidak ada suratnya. Bukan surat sembunyi, memang udah umumah. Benar-benar tanah air Thailand udah dirasa disumbangkan oleh Buddha Gautama sekali. Maka Indonesia kita tidak tahu. Mungkin zaman dulu juga banyak yang tanah air Indonesia sudah dikasihkan kepada Buddha. Salah satu di Jambi. Di hutan-hutan masyarakat, akhirnya setelah terbukti mulai dari 100 hektar dulu ya dibebaskan oleh kembali kepada Buddha. Akhirnya diizinkan sehari welcome nanti. Padahal sedang tutup. Ikut mau pedaksina silakan. Padahal sedang tutup. Ikut mau jalawan silakan. Kalau tidak boleh. Kalau ini namanya kurang tepat. Intinya kabut atau disebut awan sudah tingkir cahaya agama sedang busan kepada bangsa Indonesia. Setuju tidak? Mungkin kita nggak kemana-mana kan perhatian hal-hal. Maka sekarang udah banyak dewa udah mencinta Buddha. Betul kan? Semoga semua merhati ini semakin banyak.
Terima kasih Bante juga merasa itu Bante juga di Indonesia juga mungkin dulu saya pernah jadi sesuatu apa di bangsa ini mau pulang nggak jadi-jadi saya nggak tahu kenapa suka apa sampai jadi nyok. Ibu juga benar sayang banget pada Piku Saka. Anak kecil juga saya sangat kepada Piku Saka. Kita nyari orang sayang ke Saka lebih daripada Indonesia. Indonesia ini sangat kita. Itulah pada buat Piku Saka peta di Indonesia kita. Kita perhatian bahwa semua bibu bukan hati saya doang. Semua bibu bilang pengen mau lagi ke Indonesia. Kenapa? Seolahnya terus ingat kalau siapa yang minum air di Gunung Kelinci, nggak bisa kemana kemana balik ke Jambi. Kenapa? Itu saya belum minum. Kalau udah minum itu ya lisiko balik ke Jambi. Itu dulu kan pegang Jambi, Sumatera. Saya nggak tahu, tapi saya juga pernah minum itu air di air jadi mana atau gimana. Nah, terima kasih ya semoga Bapak Ibu yang diberikan kesempatan ini masih akhir tahun ini di kebun ya. Dan sudah bulan depan tahun depan jangan terakhir begitu. Sudah semangat lah. Kalau ibu tidak ada teman, aduh, betul nggak? Mana jadi ibu? Kalau bilang saya, ibu juga, wah dari mana juga? Saling menghargai, saling tolong, menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan persatuan. Semoga jagat baik sakti, kebun selatan, nah, apakah berkah utama adalah kebahagiaan berkah, berkah yang kedua mungkin kesehatan berkah, ketiga mungkin rezeki, dan mantap. Semoga akhir itu ada pada Bapak Ibu untuk selama-lamanya. Si Mama di sana oleh yang Bapak saya semangat berbicara. Selanjutnya Bapak Ibu silakan bersiap-siap kita buat penyerahan sandana. Jaga sandana jaga sambil memegang satu percaya atau persembahan jubah dan perlengkapan lainnya yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk bersama-sama kita akan persembahkan kepada saudara membacakan sanggana gata berikut judulnya secara bersama-sama. Pandamayan sanggadana bhatayu saya pada sahabat sahabat iwa sahabat sahabat tiga satu tiga tahun supaya
mempersembahkan sanggadana, kami mempersembahkan sanggadana, dan lengkapannya, beserta penduduk kepada Biku Sabda, sebagaimana yang kami utamakan, sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Biku Sangga berkenan, semoga Biku Sangga berkenan menerima persembahan kami, menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan selama kami untuk selama-lamanya. Silakan Bapak Ibu secara bergantian. Bagi Bapak Ibu yang menyerahkan amplop atau angpau, mohon dapat dimasukkan ke dalam kotak undangan. Sekarang nanti dilakukan secara bersama-sama di akhir daripada sisi sanggahan tersebut, karena kita mempunyai efisiensi waktu. Mohon kerjasama di Bapak Ibu setelah persembahan dana cukup. Tidak masuk di ruangan ada masalah dari sebelah kiri dan sebelah kanan agar flownya tidak berubah. Sekali lagi, dimasuk dari sebelah kiri, keluar dari sebelah kanan dan masalah. Ya, terima kasih. Karma baik kita tiba sampai rahmat.
kita Dinas damai, semoga diberkati oleh doa Maha Suci berdalam kita ketemu di semoga pada umat, acara masih berlanjut. Setelah Sanggadana nanti ada Anumodana dan blessing oleh Yang Mulia Biku Sangga. Jadi Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduk semula. Pada Bapak Ibu yang belum melakukan Sanggadana dipersilahkan, masih ada waktu. Mohon dapat dipersiapkan kepada Bapak Nelson, Ketua Yayasan, kepada perwakilan panitia, kepada Wihara Samakidam, kepada Ibu Dian, dan kepada perwakilan dari Cetiada Madayada untuk mempersembahkan Sanggadana cenderamata kepada Biku Sangga. Sebelum nanti Biku Sangga akan melanjutkan dengan melakukan pelimpahan jasa dan pemercikan Tirta Parita. Terima kasih.
dan kepada nama-nama yang kami sebutkan, mohon untuk dapat maju ke depan untuk melakukan pelimpahan jasa. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, mohon dapat maju ke depan. Yang pertama adalah Ibu Pungye dari Buddha Meta Arama, kepada Bapak Tuslam dari Pondok Meditasi Asri Jaga Sampurna, kepada Bapak Indra Halim Cetia Takasila, kepada perwakilan dari Wihara Buddha Dharma Purwakarta, kepada Ibu Oi Cetia Buddha Jaya Manggala, kepada Ibu Suryana Cetia Mahapusala Poris. Keenam nama yang disebutkan mohon dapat maju ke depan untuk melakukan simbolis pelimpahan jasa. Terima kasih. Boleh dulu. Cenderamata mohon dapat diberikan oleh Bapak Nelson, Ketua Yayasan, kepada perwakilan panitia, kepada Wihara Samakidam, kepada Ibu Dian, dan kepada perwakilan dari Cetia Damadayada untuk dapat memberikan persembahan cenderamata kepada Biku Sangga. Setelah persembahan cenderamata berlangsung, Biku Sangga akan langsung melakukan pelimpahan jasa atau api dana yang dilanjutkan dengan memercikan tirta prita. Kepada nama-nama yang tadi sudah disebutkan, mohon dapat maju ke depan untuk mewakili prosesi simbol pelimpahan jasa. Terima kasih. Bapak Ibu untuk mempersembahkan cenderamata, silakan. Selanjutnya Biku Sangga akan melakukan pelimpahan jasa. Kami persilakan kepada Banteng.
saudara untuk bersikap saya. Kami adalah puncak berbuat kebajikan sehari dari diberi kesempatan, berpikiran yang baik sepanjang hari, ucapan yang baik sepanjang hari, dan berbuat baik sepanjang hari. Tiga kebajikan itulah jasa yang besar. Semoga leluhur kita, guru kita, para semua keluarga kita dan semua makhluk, semoga mereka melihat dan turut bergembira. Ya Allah, Allah, pura tarif desa, dengan kaitan kakak Mucipal kita terbentuk kami kami candu sampai bulan kesempatan karena benar saya dan ujian terima semuanya tentu tembok dan Tuhan Iwan hasil esan kamu tak mantap ada apa seperti kita mengajar tentang masuk kepentingan semuanya di masyarakat yang tidak tanda usaha tetap barang dari gunakan kebenaran Bukti punya pasukan anak segar sahabat utama kami sahabat aman dengan sahabat sayang yang membuat tanganmu dengan sahabat tanganmu sedikit dalam mengamalkan kami kita terkaya dan sahabat kami dengan sahabat siapa kawan sahabat bangkanya bersama dewan kawan kawan bersama sama badai sang menara yang pesan dan kata pesan
Sagayana Jaya Jaya Mangkabya Aparajita Panyake Devata Vipava Kavya Akise Kya Samkabhutana Kaya kama pada kama pada kina pada kama pada kina pada kata kina kata lima kambang Setelah pemecikan tirta paritas berlangsung atau diselesaikan oleh Biku Sangkasya menyeru. mereka berkata satu ada karena selama ini kita cari teman nggak mudah, kita juga sedang cari umat juga mudah juga, apalagi teman sejati, apalagi sejati. Tetapi sudah mulai berkembang bahwa setiap acara diskusi jauh-jauh banyak yang dukung Bante. Kalau umat tidak dukung, mungkin Bante juga nggak berani. Karena berani ini kalau ada dana, ada cita-cita Bante. Satu adalah akan dibangun rumah kesehatan atau balai kesehatan Bante Kusangka. Bante sudah beli tanah, sudah nyala air dan juga sudah berjalan untuk bangun rumah sehat buat Kusangka dan sekitar. Yang kedua, kalau Bante sehat, nanti akan bangun satu tempat lagi nanti di Thailand dekat di airport Suvarnabhumi. Nanti dapat sebuah tanah di situ. Di situ Bante cita-cita mau bangun duduk menolong biku Indonesia mau belajar di Thailand dan menolong umat yang pergi yang mau mampir atau inap di wihara Hai Indonesia. Nanti Bante sedang akan rencana dibangun juga. Dua-dua itu penting untuk Bante saya. Demi umat, untuk umat kita sudah lansia. Uang juga buat apa? Semua buat apa juga? Buang. Dibuang di tempat yang sesuai berdana dan juga usia. Badan kita sayang juga harus dibuang. Dan lebih penting lagi di kebun persahabatan Bante butuh tenda. Ada yang mau berdana tenda, beli besi, nanti Bante bikin supaya umat itu punya kantin seperti tadi yang gede-gede. Ya, nanti Bante mau bikin tenda. Nah, kalau ada yang mau ikut dana, Bante mau beli besi-besi buat masalah, buat jadi tenda supaya tidak pincang. Tahu nggak yang tenda tadi Bante pinjam sudah di polis. Pinjam karena ingin takut hujanan. Itu cita-cita Gebut pengen mempunyai tenda. Nah, mudah-mudahan umat kita, umat lah, semua itu bukan buat sendiri bukan. Mudah-mudahan kalau umat ada kesempatan, ya, tenda umat lah, dapat didukung.
Ya, terima kasih juga. Mohon maaf sekali yang nggak nyaman dari inap sampai mau pulang sore hari. Pada usia usaha, tapi tetap pulang lebih di akhir tadi ada. Maka jangan bosan ke kebun. Kalau dekat-dekat mampir kebun masih merasa itu menunggu dengan singkat kata. Anda datang kami tenang. Pulang kami. Itulah namanya kebun sahabat. Terima kasih. Marilah Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, kita pertama bersikap dan bersikap anjali bagi Bapak Ibu yang duduk di kursi. Mohon dapat bangkit berdiri sejenak. Kita akan memberikan penghormatan sebanyak 3 kali. Lalu nanti kita lanjutkan dengan melakukan pembacaan mantra. Oh, kita membacakan nama Karagata secara sama-sama. Arahang sama sambuddho Diwatami Kawakato Bhagavitwata Namo Yamahapasatami Supatipano Bhagavato Sangghakasangho Sanghang Namami. Tapi saka bawan ibu suki tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.